Yuda Pratomo Mahyudin mengaku menjadi bakal calon wali kota Palembang itu bukanlah keinginan, tetapi sebuah panggilan jiwa untuk bisa memperbaiki, untuk bisa melakukan berbagai upaya agar Palembang bisa lebih maju dan lebih baik dari sekarang ini. Karena itu, dia memiliki beberapa kriteria untuk sosok yang bisa mendampinginya sebagai wakil wali kota Palembang. Dan Partai Demokrat memang saat ini membuka penjaringan untuk wali kota dan wakil wali kota Palembang. Tetapi penjaringan yang dilakukan Demokrat hanya untuk wakil wali kota Palembang. Sementara untuk bakal calon wali kota itu sudah ditetapkan oleh DPP, ialah Yuda Pratomo Mahyudin sendiri. Mengapa saya ini mau mencalonkan diri jadi calon menjadi wali kota Palembang ya di tahun 2024-2029? Untuk beberapa rekan yang paham dengan saya pasti tahu bahwa saya ini tidak pernah ingin mencalonkan wali kota itu untuk hal-hal yang sifatnya ya fasilitas ya, mungkin APBD ya, fasilitas apa, ada ajudan, ada apa namanya video mobil bagus, rumah ditasi dan lain sebagainya. Tidak ada satupun fasilitas-fasilitas itu yang membuat saya tertarik untuk mencalonkan diri jadi wali kota Palembang. Saya tertarik dengan apa ya? Jadi mencalonkan diri jadi wali kota ini terus terang bukan keinginan. Ya. Mencalonkan diri jadi wali kota ini menurut saya sebuah panggilan. Mengapa seperti itu? Karena memang banyak hal yang masih banyak perlu diperbaiki di dunia pemerintahan ini, ya, di dunia politik ini. Ya, kita tahu, mungkin sama-sama tahu bahwa ekosistem dari sistem perpolitikan saat ini masih jauh dari harapan idealnya bagaimana seharusnya kita berdemokrasi. Saya tidak perlu menjelaskan secara vulgar karena pasti itu akan mungkin menyakiti dari orang-orang yang pernah menjadi dan duduk di pemerintahan. Tetapi saya yakin kita sama-sama sepakat bahwa Republik ini perlu diperbaiki ya, dalam banyak hal. Oleh karena itu saya merasa apa ya, kalau kita itu melihat sesuatu yang kurang bagus, itu ada hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, action ya. Nah, action. Kalau nggak mampu, kita dengan mulut. Kalau tidak mampu, kita dengan hati. Nah, saya percaya bahwa untuk dalam posisi saat ini ada privilege ya, ada privilege yang saya dapatkan. Contoh, yang pertama di partai posisinya kebetulan saat ini sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang, yang mana setiap ketua partai itu di partai manapun memang proyeksinya adalah untuk bisa ikut caleg ya, ataupun mencalonkan diri di pilkada. Ya, kebetulan posisi itu ada pada saya saat ini. Ya. Kemudian juga dari sisi keluarga, dari sisi teman-teman ya. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah mulai besar. Ya. Saya sudah selesai sekolah, sudah selesai S3. Ya, artinya hampir mungkin tidak ada lagi yang perlu saya lakukan secara apa ya, secara substansi ya, dan cukup. Nah, jadi saya mencoba untuk masuk dalam politik, ya, masuk dalam pemerintahan itu untuk memperbaiki.
Nah, arahnya kemana ini? Ke wakil, ya. Jadi wakilnya ini, Bapak dan Ibu semua, kalau keinginan saya adalah orang yang bisa menemani saya ini memperbaiki semerawut pemerintahan dan juga politik ini, ya. Jadi kisi-kisinya itu harus sama dengan saya, gitu, bahwa kami bersama-sama ingin memperbaiki sistem-sistem yang mungkin sudah rusak, ya. Sistem-sistem yang nggak betul, nggak benar, ini yang harus kita perbaiki. Jadi secara substansi itulah calon wakil yang ingin saya cari, ya. Tapi tentunya mungkin tidak ada yang sempurna, ya. Artinya siapapun yang punya niatan yang baik, ya, sesuai dengan niat saya, ya, nah itu saya sangat welcome, ya, dan mengharapkan orang-orang yang seperti itu yang bisa mendampingi saya ini, ya, untuk menegakkan kebenaran, ya, kebaikan dan juga keadilan di Kota Palembang. Kemudian Bapak Ibu, tentu wakil ini kan harus memiliki daya dukung partai. Nah, artinya kalau dia seorang dari kader partai, tentunya dia membawa kursi partai, ya kan? Nah, tetapi bisa juga dari non partai. Nah, mungkin dari yang non partai ini bisa melobi partai, ya? Karena ada partai yang mungkin tidak mendorong kadernya untuk ikut dalam kontestasi pilkada ini, ada. Ya, mungkin kita sama-sama tahu kan, ada beberapa partai yang tidak mendorong untuk ikut dalam pilkada kadernya, ya. Jadi mungkin partai-partai ini bisa memperdayakan orang yang di luar partainya, ya. Bisa saja partai ini mendukung saja, ya, dengan segala konsekuensinya. Bisa juga orang non partai ini dinaturalisasikan, ya kan? Jadi mungkin dia PNS sekarang atau pengusaha atau pensiunan PNS dipartaikan oleh partai ini, dan kemudian secara bersama-sama membentuk koalisi dengan saya, bisa juga seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, bisa saling berkontribusi. Saya tidak mengatakan bahwa kontribusi itu hanya dalam bentuk logistik, ya. Karena ya artinya memang pilkada ini perlu logistik, ya. Tetapi tidak melulu soal logistik. Artinya kalau misalnya orang ini adalah seorang tokoh atau seorang pimpinan partai, ya, yang memiliki basis massa, ya, atau seorang kiai, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang memiliki basis massa, yang kira-kira bisa mendukung untuk bisa memenangkan kami, ya, berdua, untuk bisa berhasil dan sukses memenangkan pilkada ini, ya, kenapa tidak? Karena kan yang namanya wakil ini harus nambahin, maksud saya itu, ya, menambahinnya ini banyak macam, bisa nambahin duit, bisa nambahin suara, bisa nambahin pasukan, bisa nambahin jaringan, dan lain sebagainya, ya. Jadi itulah, ya, jawabannya. Kira-kira kriteria seperti apa bakal calon wakil wali kota yang kami harapkan. Mungkin